Oke, gini. Sekarang kalau ditanya siapa shinobi tertinggi dalam sejarah ninja sampai era sekarang, ya pasti di pikiran kalian banyak nama-nama populer kan? Kita pun juga begitu sih. Namun di era lama sampai sekarang ini, kalau mau dijuluki sebagai the boss of shinobi, itu levelnya sudah selayaknya Otsutsuki, dan mereka mampu mengontrol para biju sendiri. Sasuke sebenarnya masuk dalam daftar, tapi kali ini dia adalah pengecualiannya. Kita akan sebutkan 4 ninja yang sangat layak dikenal sebagai the boss of shinobi sampai era saat ini. Oke, kita mulai breakdown ya. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perjalanan panjang para the boss of shinobi di sejarah ninja yang kelam dan berbahaya ini. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Disclaimer on juga di sini, beberapa hal mungkin bisa aja benar dan bisa pula salah. So, let's get started. Nah, kalau ngomongin para ninja yang tidak hanya bergelar dewanya para shinobi, itu sangat sedikit sekali. Karena tidak banyak mereka yang bisa sampai di tahap ini. Bahkan kalau di era ini, ada beberapa yang lebih dikenal dengan the boss of shinobi atau the god of shinobi sendiri, umumnya sudah bisa menjegal para monster berikor yang raksasa itu. Nah oke, berikut adalah nama-namanya. Oke, kita masuk yang keempat, itu adalah Hashirama Senju. Oke, ada yang gak setuju kalau dia dibilang the boss of shinobi? Rasanya itu nggak ada ya. Sejarah panjang nama Hashirama itu tercatat sebagai salah satu yang terkuat di eranya sendiri. Bahkan di era sebelum rivalnya itu menjadi seorang Rikudo, Hashirama itu sangat sulit dikalahkan, dan itulah kenapa ia dikenal sebagai dewanya para shinobi. Sampai saat ini nih, memang masih misterius dari mana orang ini mendapati senjutsunya itu. Yang jelas, Sagemori yang ia miliki itu sangatlah overpower di kala itu. Banyak teori yang menanggapi masalah ini. Ada yang bilang itu karena ia mewarisi teknik rahasia klannya Senji Hutan, dan ada pula yang mengatakan jika ia mendapatkan itu dari Shikotsurin. Who knows? Nah, sekarang yang menjadi kebenarannya itu Hashirama yang dikenal sebagai the boss of shinobi karena dirinya itu memiliki teknik yang melegenda, yaitu Mokuton Shinshu Senju. Ya, dia adalah pengguna Genkai legendaris itu, yang mana di era Boruto sendiri kemampuan itu masih diperebutkan. Dan kita tahu nih bahwa selain itu yang menarik dari Hashirama sendiri adalah sel DNA-nya. Dan kita tahu pula Orochimaru dan beberapa ninja kelas tinggi itu memanfaatkan akal hal ini. Nah, sebagai seorang pilar nih yang menjunjung tinggi tekad api sendiri, Hashirama itu memang dikenal sebagai pendiri Konoha sendiri. Dan jika diingat lagi nih, kehebatannya untuk melindungi Konoha adalah Hashirama lah yang mulai melakukan Jinchuriki berturun-temurun itu kepada Konoha itu. Karena ia memiliki seorang istri dari klan Uzumaki, dan karena kita tahu pula nih, setelahnya ia memberikan beberapa biju lain kepada para desa-desa besar lainnya. Nah, artinya di sini bukanlah sebuah masalah yang rumit jika Hashirama adalah orang yang mampu menahan dan mengalahkan biju langsung seorang diri. Kalian lihat nggak kenapa Hashirama itu begitu kuat? Ya, salah satunya dia ini adalah reinkarnasi dari Asura Otsutsuki. Oke, berikutnya yang ketiga itu adalah Rikudo Obito. Nah, kalian ingat nggak saat seorang Hashirama mengatakan seperti ini setelah melihat Rikudo Obito? Orang ini kekuatannya jauh melampauiku. Nah, saat itu nih, bagaimana di sana ada 3 orang dewanya shinobi di masa lalu, Hashirama, Tobirama, dan juga Sarutobi, tapi mengatakan jika Obito jelas-jelas di atas mereka. Ya, itu memang wajar sih, karena Obito telah masuk ke seorang Rikudo dan kekuatannya itu sangat tak terbatas. Serangan-serangan pamungkas saja tidak akan benar-benar bisa membuat luka fatal terhadap Rikudo Obito sendiri, dan ditambah lagi nih, ia memiliki kemampuan Gedo Dama no Bocho. Nah, pertanyaannya kenapa Rikudo Obito itu begitu kuat? Simpel sih, karena saat itu ia bisa menggunakan senjata-senjata mematikan seperti tongkat Rikudo atau bahkan memanggil monster raksasa Gidomazo. Bahkan orang ini dengan sangat mudahnya mengalahkan biju seorang diri. Dengan ia menjadi seorang Rikudo, artinya Obito menjadikan dirinya sebagai seorang Jinchuriki dari Jubei Core 10 sendiri. Nah, kita tahu Obito ini sangatlah layak dikenal sebagai the boss of shinobi karena mimpinya menjadi Hokage kala itu. Sebenarnya saat perang shinobi keempat sendiri, dia sudah jauh melampaui kekuatan dari semua Kage sendiri yang pernah ada dalam sejarah Konoha sampai di eranya itu. Oke, kita masuk di sini nih. Yang kedua itu adalah Rikudo Madara. Nah, tak jauh berbeda dengan Obito nih, Madara adalah seorang rival Hashirama sejak dahulu. Bahkan Madara lah yang mengenalkan Hashirama tentang pohon dewa Shinju dan misteri Mugen Tsukuyomi. Setelah Obito melemah kala itu, Madara yang sudah sangat kuat dan melegenda menjadi seorang Rikudo pula pada akhirnya. Nah, kemampuannya tentu jauh melebihi Obito. Bahkan Madara ini sangat mampu menggunakan kedua Rinnegan itu. Dan kalian ingat nggak siapa orang yang mengaktifkan Mugen Tsukuyomi pada akhirnya? Ya, dia adalah Rikudo Madara sendiri.
Nah, setelah peristiwa itu tadi nih, Madara sendiri tuh bahkan sempat bertarung habis-habisan dengan Gai Sensei yang menggunakan Hachimon Tonko kala itu dan membuka gerbang terakhir. Meskipun ia sangat terluka, tetapi karena seorang Rikudo dan Jinchuriki Jubi pula, Madara akhirnya bisa pulih dengan sangat cepat. Dan kita tahu bahwa setelah momen itu, akhirnya kita bisa melihat bagaimana Madara menggunakan teknik-teknik membahayakan seperti Limbo Hengoku serta menggunakan Chibaku Tensei serta hujan meteor itu. Nah, itu adalah salah satu momen di mana Rikudo Madara adalah momen menakutkan yang tidak bisa dikalahkan secara fisik oleh para ninja. Nah, yang menariknya nih, itu adalah sebelum ia menjadi seorang Rikudo, ia sudah dikenal pula sebagai salah satu orang tertinggi dalam dunia shinobi sendiri. Dan setelah ia menjadi Rikudo, Hashirama pun berada di bawah levelnya yang sangat jauh dengannya. Dan ini juga sangat layak nih, dia itu dibilang sebagai the boss of shinobi sampai saat ini, karena dia pun yang reinkarnasi pula dari Indra Otsutsuki. And the last sekarang ini adalah Nana Daime. Nah, tidak diragukan lagi nih, untuk yang pertama ini, dia itu bersama Sasuke menjadi veteran tempur terbaik di era shinobi ini. Soal kekuatan Naruto memang sangatlah overpower karena dia memiliki Jinchuriki dari biju sendiri terkuat yang pernah ada, itu adalah Kurama. Nah, kita berbicara sebelum Naruto kehilangan Kurama bijunya itu, guys. Kemarin itu, lihatlah bukti jika dia menjadi seorang yang layak disebut sebagai the boss of shinobi setelah menggunakan teknik Baryon Mode-nya. Seseorang Otsutsuki saja tidak berdaya dan remuk redam karenanya, dan kita tahu pula bahwa Ishiki bahkan tidak percaya bagaimana Hokage bisa mendapati kekuatan secepat dan semengerikan itu. Nah, peristiwa ketika Naruto menggunakan Baryon bahkan sempat trending tuh beberapa hari karena orang-orang tertarik bagaimana perubahannya yang berwarna merah itu, dan ini tidak seperti biasanya yang berwarna kuning. Alasan sebenarnya itu sederhana kenapa berwarna merah. Ya, Baryon layaknya adalah fusi nuklir, di mana kemampuan yang dilahirkan seperti kernel atau bahan mentah energi matahari. Dan itulah kenapa Baryon berwarna merah, karena Kurama juga mengatakan ini adalah binatang buas yang berbeda Naruto. Kekuatan ini jauh melampaui Ishiki Otsutsuki. Ya, momen itu bahkan membuat Naruto tuh mentransformasi kemampuan seperti Rasengan Baryonnya itu, dan dengan sangat layak kenapa Naruto dikenal sebagai the boss of shinobi di era ini, itu karena Baryon salah satunya. Namun kita tahu pula nih, setelah Baryon itu kini telah menghilang, sebenarnya untuk ukuran seorang ninja, kemampuan Naruto itu tetaplah salah satu yang terkuat di antara nama-nama besar lain seperti Uchiha Sasuke, Orochimaru, atau bahkan Yaksi Kabuto. Dia tetap memiliki teknik-teknik tersisa setelah kepergian Kurama sendiri, seperti lainnya energi alam, Rikudo Mode, atau bahkan perubahan-perubahan dari Rasengannya yang tersisa itu. Nah guys, dari kesimpulannya untuk ukuran the boss of shinobi sampai era ini, memang itulah nama-nama seperti Hashirama, Rikudo Obito, Rikudo Madara, serta Naruto Baryonnya itu. Tetapi sebenarnya nih, untuk era sekarang ini hanyalah Naruto yang tersisa dari 4 orang itu. Nah, ini tidak menutup kemungkinan meskipun Naruto the boss of shinobi, tidak menutup alasan ia sekarang akan lebih mudah dikalahkan oleh seseorang Otsutsuki karena sudah tidak ada lagi yang memberikannya saran dan kekuatan seperti Kurama. Dan sama seperti perkataan bijunya itu, mulai sekarang berhati-hatilah Naruto, kau sudah tidak memiliki kekuatan super itu dalam tubuhmu. Dan jika kau terus memaksa, kau mungkin hanya akan segera menyusulku. Jadi mulai sekarang Naruto, jaga dirimu baik-baik. And goodbye Kurama. Mulai sekarang itu adalah era yang berbeda guys. Nah, gimana menurut kalian? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai perjalanan panjang para the boss of shinobi di sejarah ninja yang kelam dan berbahaya ini. Nah, semuanya sudah tidak seperti dulu lagi. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.